Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahroni. Saya dari kelas TE3A. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Demikian perkenalan diri saya. Selanjutnya silahkan simak baik-baik video presentasi diri saya terkait dengan ketahanan nasional. Baik, untuk permulaan pertama, di mana di sini akan membahas terkait dengan ketahanan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu sendiri? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupan, menghadap segala bentuk ancaman demi mencapai kesejahteraan bangsa dan rakyatnya. Selanjutnya ada beberapa konsep, di mana konsep ketahanan nasional. Dan konsep ketahanan nasional ini terdiri dari: pertama, kekuatan nasional, kondisi dinamis, yaitu meliputi beberapa unsur-unsur. Yang kedua, ancaman. Dan ancaman ini meliputi dari dua ancaman, yaitu ancaman militer atau non-militer. Dua, ancaman dari dalam atau dari luar negeri. Dan selanjutnya, dari beberapa konsep ketahanan nasional tersebut mencakup dalam kelangsungan dari bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya ada beberapa sifat-sifat. Dan sifat-sifat dari ketahanan nasional itu sendiri yaitu ada mandiri, dinamis, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Selanjutnya, ada beberapa konsep ketahanan nasional dalam 3 wajah. Dan dari 3 wajah ini yaitu meliputi tanah sebagai strategi, tanah sebagai kondisi, tanah sebagai konsepsi. Selanjutnya, dari wajah ketahanan nasional ini menurut Pesri tahun 2002 yaitu mencakup 3 kondisi. Salah satunya yaitu sebagai doktrin. Nah, di mana doktrin ini yaitu untuk ketahanan nasional sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan. Kedua, sebagai kondisi. Dan di mana kondisi ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Ketiga, sebagai strategi. Dan di mana ketahanan nasional meliputi penanggulangan segala ancaman terhadap bangsa. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional menurut Lemhanas. Dan di sini Lemhanas merumuskan ketahanan nasional dalam konsep Astagatra. Apa itu Astagatra? Astagatra adalah hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dicapai menggunakan kemampuannya. Itulah yang dimaksud dengan Astagatra. Selanjutnya, Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Nah, dari Astagatra itu sendiri terdapat konsep. Nah, konsep ini yaitu meliputi aspek kehidupan nasional, meliputi aspek kehidupan nasional. Lalu ada dipetakan. Nah, dari aspek kehidupan nasional dipetakan menjadi 8 aspek Astagatra. Yaitu meliputi ada beberapa, di sini ada lagi Trigatra. Nah, Trigatra ini meliputi aspek alamiah. Aspek alamiah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Geografi, 2. SKA, 3. Kependudukan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dari Trigatra mencabang menjadi Pancagatra. Dari Pancagatra ini terdiri dari aspek sosial, di mana aspek sosial ini meliputi dari beberapa aspek, yaitu
1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Sosial budaya. Dan 5. Hankam. Baik, selanjutnya yaitu ada dimensi dalam ketahanan nasional. Di sini ketahanan nasional dalam dimensinya meliputi beberapa cakupan, yaitu ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan terakhir yaitu ketahanan ideologi. Ada 5 dimensi dalam ketahanan nasional. Dan selanjutnya di sini ada ketahanan ideologi. Apa sih yang dimaksud dengan ketahanan ideologi itu? Nah, ketahanan ideologi adalah suatu kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan terhadap ideologi Pancasila yang mampu melihara persatuan bangsa serta menangkal ideologi asing yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan ketahanan ideologi. Nah, untuk selanjutnya ada ketahanan politik. Nah, di sini ketahanan politik. Ketahanan politik itu adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang diharapkan mampu memelihara sistem politik yang dinamis. Selanjutnya ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu sendiri adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berdasarkan demokratis ekonomi atau demokrasi ekonomi yang sehat dan dinamis serta mewujudkan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu ada ketahanan sosial budaya. Apa sih itu ketahanan sosial budaya? Nah, di sini dijelaskan ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional untuk membentuk kehidupan masyarakat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu yang disebut dengan ketahanan sosial budaya. Selanjutnya yaitu ada ketahanan hankam. Nah, di sini ketahanan hankam adalah kondisi kehidupan bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara masyarakat, di mana masyarakat itu untuk mempertahankan kedaulatan suatu bangsa atau bangsa Indonesia ini. Selanjutnya ada lapisan ketahanan nasional, di mana lapisan ketahanan nasional ini meliputi beberapa cakupan atau aspek. Dan di sini yaitu meliputi beberapa aspek atau cakupan lapisan dari ketahanan nasional. Untuk lapisan yang paling inti, lapisan pertama yaitu ada ketahanan diri. 1. Yang kedua, ketahanan keluarga. Yang ketiga, wilayah, ketahanan wilayah. Yang keempat, ketahanan regional. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ketahanan nasional. Itulah beberapa lapisan ketahanan nasional, terdiri dari 5 aspek atau cakupan. Selanjutnya yaitu ada bela negara. Nah, apa sih dari bela negara itu yang dimaksud? Ada beberapa contoh dapat dilakukannya suatu bela negara itu. Nah, dari bela negara ini ada 2 aspek, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Jadi ada 2. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aspek dari bela negara itu, yaitu ada fisik dan non-fisik. Nah, sebelum saya menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan aspek bela negara yaitu fisik dan non-fisik, saya di sini akan memberikan suatu gambaran. Contoh dari bela negara fisik dan non-fisik. Nah, contohnya yaitu ada bela negara dari fisik meliputi beberapa ini. Salah satunya yaitu ada fisik meliputi tentara, Polri atau Polisi Republik Indonesia yang mempertahankan suatu wilayah atau kedaulatan perdamaian dari negara Indonesia. Itulah dari aspek bela negara secara fisik. Dan sedangkan untuk non-fisik, nah untuk bela negara non-fisik yaitu bagi masyarakat umumnya, selain mereka yang tidak menjabat sebagai TNI maupun Polri,
yaitu meliputi dari khususnya untuk masyarakat. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan upacara bendera. Selanjutnya ada mengikuti beberapa event kegiatan perlombaan yang membawakan nama harum bangsa Indonesia. Nah, itulah penjelasan dari saya, gambaran contoh dari aspek bela negara secara fisik maupun non fisik. Selanjutnya, ini saya tadi udah berikan suatu gambaran mengenai dari bela negara fisik, yaitu salah satunya yang menjadi ada salah seorang anggota TNI maupun Polri. Dan selanjutnya yaitu ada bela negara secara non fisik. Nah, bela negara secara non fisik ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, di mana salah satunya di sini di PowerPoint saya jelaskan kembali lebih lengkap, yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini mengikuti pendidikan kewarganegaraan itu untuk kalangan pendidikan seperti sekolah dasar, SMP, SMA maupun perkuliahan. Selanjutnya ada melaksanakan kehidupan demokratis dengan baik. Lalu ada pengabdian yang tulus terhadap lingkungan sekitar, seperti contohnya melaksanakan kerja bakti gotong royong seperti itu. Lalu ada berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa, seperti kegiatan bakti sosial. Selanjutnya ada berperan aktif dalam menanggulangi ancaman non militer, misal terjadinya menjadi relawan bencana alam. Nah, di sini menjadi relawan bencana alam salah satunya yaitu dalam organisasi PRI Palang Merah Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan spiritual supaya lebih menjadi manusia yang berketuhanan, tentunya dengan agama yang telah dianut masing-masing. Selanjutnya itu adalah membayar pajak, yaitu dengan cara membayar pajak tepat waktu. Itu salah satu bagian dari bela negara non fisik. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dapat dicerna dan baik. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penjelasan maupun tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.